unsur transisi yang akan kita bahas kali ini yaitu sifat magnetik. Ya, tadi sudah disampaikan di terakhir tentang video unsur transisi, yaitu bahwa sifat kemagnetan unsur transisi itu disebabkan karena dua hal, yaitu gerakan elektron berputar pada porosnya, yang itu istilahnya spin, gitu ya, berputar pada porosnya, dan juga gerakan atom ketika mengelilingi inti atom. Menurut teori fisika klasik, ketika ada benda yang bermuatan berputar pada poros tertentu, dia akan menghasilkan radiasi elektromagnetik. Seperti itu ya. Cuman kontribusinya kalau elektron berputar pada porosnya atau spin itu, kontribusinya terhadap sifat kemagnetan lebih besar dibandingkan gerakan elektron mengelilingi inti atom. Seperti itu ya. Nah, fenomena tentang sifat atom ini beberapa ahli mengaitkan dengan ini fenomena. Jadi ketika orang bertawaf itu kan mengelilingi Ka'bah ya, dengan ya kita tahu sendiri tawaf seperti apa gitu ya. Itu kemudian ada beberapa hal. Jadi Ka'bah itu adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Konon kalau berdoa di sekitar Ka'bah, maka doanya akan cepat dikabulkan. Seperti itu ya. Ya, ada beberapa hal di situ. Nah, dari segi ilmiahnya ada yang menyampaikan seperti ini. Makanya saya kutip di buku Kimia Anorganik 2 itu. Jadi teori atom menjelaskan bahwa elektron telah selalu bergerak mengelilingi inti. Selain itu kita kenal dengan istilah rotasi. Selain itu, elektron juga bergerak pada porosnya, kita kenal dengan istilah spin. Dengan pergerakan ini, maka suatu materi yang di dalamnya mengandung elektron dan dia bermuatan negatif dapat memancarkan radiasi elektromagnetik. Nah, konon Ka'bah adalah pusat magnet di bumi. Benarkah demikian? Gitu ya. Nah, dalam pemahaman fisika klasik, jika ada benda bermuatan listrik bergerak secara periodik dengan basis gerakan berputar, maka akan terjadi medan elektromagnetik. Penelitian menunjukkan bahwa radiasi elektromagnetik di Ka'bah itu paling besar, dan radiasi ini tidak terlihat putus sama sekali hingga ke atas. Nah, dari mana munculnya gelombang elektromagnetik itu? Gitu ya, munculnya gelombang elektromagnetik di sekitar Ka'bah itu karena satu faktor Hajar Aswad. Konon batu hitam atau Hajar Aswad ini jatuh dari langit yang diduga sisa batuan meteor yang memiliki kadar logam yang sangat tinggi. Apa pengaruh batuan meteorit itu bagi mustajaban doa seseorang? Ya, batu hitam ini juga diletakkan pada posisi yang dipilih Allah untuk membangkitkan energi yang besar. Pada saat usai membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa mohon dikabulkan dan diterima peribadatan mereka. Setelah selesai membangun Ka'bah ya. Dan itu disampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Disinilah Hajar Aswad berfungsi sebagai pintu masuk dan keluarnya energi Ka'bah karena ia memiliki daya hantar elektromagnetik yang sangat tinggi karena dia mengandung unsur logam itu ya. Nah, gelombang elektromagnetiknya sangat tinggi. Energi Ka'bah mengalir deras menyinari orang-orang yang berada di sekitarnya. Ini saya kutip dari buku Agus Mustafa seperti ini. Pusaran Energi Ka'bah judulnya itu. Kemudian apa yang menyebabkan radiasi gelombang elektromagnetik di sekitar Ka'bah itu paling besar, yaitu faktor orang yang bertawaf. Sesungguhnya setiap perbuatan manusia selalu menghasilkan gelombang elektromagnetik. Kita juga ya. Maka doa yang kita ucapkan juga memiliki kandungan energi. Apabila doa-doa yang kita ambil dari firman Allah di dalam Al-Quran. Di sisi lain, ternyata jutaan orang memiliki Ka'bah juga menghasilkan energi yang besar. Nah, seperti di fisika klasik ada gaya Lorentz ya, kaidah tangan kanan. Jika ada sepasang konduktor dikelilingi oleh listrik yang bergerak berlawanan arah jarum jam, maka konduktor itu akan muncul gelombang elektromagnetik yang mengarah ke atas. Kebetulan orang yang bertawaf memiliki Ka'bah berlawanan arah jarum jam. Karena manusia sebenarnya mengandung muatan listrik ya, kita itu kan terdiri dari
sebenarnya mengandung muatan listrik. Contohnya apa? Kalau kita garuk-garukkan ini penggaris di rambut gitu kan, nanti penggarisnya bisa menarik kertas atau logam di sekitarnya ya, jadi bersifat magnet. Sehingga ketika ada jutaan orang bertawaf, ini seperti ada arus besar yang berputar mengelilingi Ka'bah. Di Ka'bah khususnya di Hajar Aswad terjadi medan elektromagnetik yang mengarah ke atas. Dalam hal ini Hajar Aswad berfungsi sebagai konduktor. Medan elektromagnetik ini akan membantu kekuatan doa orang-orang yang bermunajat di sekitar Ka'bah, khususnya berada di dekat Hajar Aswad alias multazam. Maaf ya, salah ketik multazam. Seperti itu. Itulah beberapa hal yang mungkin ini menurut penulis buku menjelaskan secara ilmiah mengapa ketika berdoa di sekitar Ka'bah itu merupakan doa yang mustajab. Seperti itu. Gitu ya. Itu alasan ilmiahnya, tapi wallahu a'lam bishawab ya. Seperti itu. Nah, itu ya. Nah, ini ada kaitannya dengan materi yang kita bahas kali ini, yaitu sifat magnetik dari unsur-unsur transisi atau unsur logam transisi. Nah, tadi sumber magnetik dari logam transisi sudah saya bahas ya. Kali ini kita akan bahas tambahannya yang belum sempat kita dibahas di video sebelumnya. Kita harus cari materinya tentang sifat magnetik. Oke. Oh, harusnya tadi langsung. Oke. Tadi ya, ini sifat magnetik pada unsur transisi. Nah, kemudian sifat magnetik itu garis besarnya ada 2 jenis, meskipun ada beberapa jenis yang lain, tapi sering dibahas ini, yaitu ada sifat diamagnetik dan sifat paramagnetik. Apa itu sifat diamagnetik? Yaitu sifat yang selalu dimiliki oleh setiap atom atau materi atau senyawa tanpa memandang sifat magnetik totalnya. Sifat diamagnetik ini muncul sebagai akibat interaksi medan magnetik dari luar yang dikenakan pada atom yang bersangkutan dengan medan terinduksi di dalam kulit-kulit yang terisi penuh oleh elektron. Ya, medan terinduksi ini harus melawan medan magnet luar sejauh mungkin untuk melenyapkan interaksi tersebut. Jadi ketika elektronnya penuh, maka dia akan meniadakan medan magnet yang terinduksi. Elektron yang berpasangan dalam kulit atau itu menurut fisika klasik dapat diperlakukan sebagai lob-lob arus sehingga berinteraksi menolak medan magnet dari luar ketika dia penuh ya. Nah, menolak medan magnet dari luar itulah yang disebut dengan sifat diamagnetik. Seperti itu ya, artinya tertolak oleh medan magnet. Ada medan magnet di sekitarnya dan dia juga dipengaruhi, tapi pengaruhnya berupa penolakan medan magnet sekitarnya. Dan sifat diamagnetik ini muncul ketika konfigurasi elektron dari masing-masing dari orbital valensinya itu sudah terisi penuh oleh elektron. Seperti itu. Kemudian ada sifat paramagnetik. Sifat paramagnetik pada logam transisi bersifat permanen. Kita lihat contohnya ya, nanti kita lihat contohnya diamagnetik apa, paramagnetik apa. Sifat magnetik permanen ini bukan karena induksi medan magnet dari luar. Jadi dia sendiri sudah punya sifat paramagnetik, artinya ditarik oleh medan magnet. Nah, mengapa demikian tadi? Karena elektronnya pada unsur-unsur yang bersifat paramagnetik itu tidak berpasangan, setengah penuh atau tidak berpasangan. Seperti itu ya. Tertata dengan spin yang saling paralel. Nah, itulah karena spinnya tidak berpasangan itulah yang menyebabkan dengan sendirinya dia memiliki sifat magnetik. Bagaimana jika ada induksi medan magnet dari luar, sifat magnetiknya semakin besar dan dia akan tertarik oleh medan magnet. Dengan demikian, sifat paramagnetik spin yang ditimbulkan tentu semakin kuat sebanding dengan banyaknya elektron yang tidak berpasangan.
Hal ini terjadi pada logam transisi yang memiliki orbital D belum penuh. Adapun elektron lain yang sudah berpasangan tidak terpengaruh karena resultan magnetik spin 0 atau saling meniadakan. Ya, pada senyawa garam logam transisi, sifat magnetik ini hanya ditentukan oleh konfigurasi elektron dari kationnya, yaitu dari unsur logamnya, bukan oleh anion. Misalkan saya punya garam logam transisi yaitu CuSO4, maka sifat magnetiknya ditentukan oleh konfigurasi Cu2+, bukan oleh ion SO4 2-. Seperti itu ya, ditentukan oleh itu. Oke, tadi kemampuan atau seberapa besar sifat magnetik itu ditentukan oleh jumlah elektron yang tidak berpasangan. Seperti itu ya. Jumlah elektron yang tidak berpasangan. Itu diukur dengan satuan Bohr magneton. Ini 1 Bohr magneton, rumusnya ini ya. Kemudian ini untuk mengukur kekuatan momen magnet spin atau kekuatan medan magnet ya, dengan mengukur momen magnet spin. Rumusnya 2 kali akar NS kali NS plus 1 kali, ini satuannya Bohr magneton. NS itu adalah jumlah elektron, ya, jumlah elektron bilangan kuantum spin, atau boleh kita ganti μs itu N, jadi bilangan kuantum utama ya, kali bilangan kuantum utama plus 2 kali Bn. Ini untuk rumusnya ini. Nah, ini adalah konfigurasi elektron valensi dari unsur transisi baris pertama. Ya, transinya 3D0, berarti nggak ada nolnya ya. Ini kalau SC3+, misalkan. Atau 3D1, 3D2, 3D3, 3D4, 3D5, 3D6. Ini lihat nilai μs-nya. Ya, kalau 1, 2, 3, 4, 5, berarti semuanya kan tidak berpasangan. Yang 5 itu nilai momen magnetiknya itu paling besar, artinya sifat kemagnetannya itu paling besar. Gitu ya. Kemudian 3D6. 3D6 berarti kan ada satu yang dia sudah berpasangan. Dia akan mengurangi nilai momen magnetiknya. Ini contohnya. Oke, sekarang kita lihat ya. Kita lihat mana yang diamagnetik, mana yang paramagnetik, lagi-lagi dengan melihat konfigurasi elektronnya. Seperti itu. Ini ya, pada ion logam transisi. Oke, Zn. Sekarang kita lihat Zn. Zn tadi di video sebelumnya itu bukan unsur transisi ya, karena subkulit D-nya sudah terisi penuh oleh elektron. Kita lihat konfigurasinya sekarang. Sekarang ini kita mau tentukan diamagnetik dulu ya. Oke, diamagnetik. Diamagnetik tadi artinya apa? Diamagnetik artinya apa tadi? Halo? Menolak medan magnet dari luar, Bu. Bahan itu akan menolak medan magnet dari luar. Kita lihat contohnya Zn, nomor atomnya 30. Ya. Bentar, konfigurasi elektronnya. Konfigurasi elektronnya berarti ini saya tulis elektron valensinya ya. Yang di dalam misalkan 1s1, 1s2, 2s2, insya Allah sudah tahu. Terakhirnya adalah 3D10, kemudian 4s2.
ini sudah penuh terisi oleh elektron, ini juga penuh terisi oleh elektronnya. Ketika dia menjadi ion, misalkan melepaskan 2 elektron valensinya, menjadi Zn2+. Oke, saya terangkan lagi. Yang ini, yang garis ini maksudnya 1s2 sampai berapa? Berarti 3p6 ya. Di sini ya, sampai 3p6. Semuanya penuh terisi elektron. Nah, ini yang saya tulis di paling belakang ini adalah elektron valensinya. Gitu ya. Ya, ini misalkan jadi Zn2+, maka konfigurasinya adalah 3d10, gitu saja ya. Oke, kita tuliskan kalau D berarti kan ininya berapa? 5 ya. Nah, anggap ini sejajar ya. Kita tuliskan 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian ini. Oke, ini kan elektron ya, dia tadi mengalami spin juga, tapi spinnya ini kan satu ke atas, satu ke bawah ya. Ke atas itu plus setengah, ke bawah itu biasanya minus setengah gitu kan ya. Kalau ada 2 ini kan berarti saling meniadakan ya. Itulah yang meniadakan ini momen magnetiknya ya, momen magnetiknya dengan momen magnetik yang sama dengan 0 tadi di tabel tadi seperti di buku nanti bisa dilihat lagi. Dengan momen magnetik 0, maka ketika ada medan magnet dari luar, ini misalkan ada magnet ini di sini. Nah, ketika ada medan magnet dari luar, ini biasanya simbolnya kan gitu ya, maka dia akan tertolak oleh menolak medan magnet dari luar. Atau gampangnya dia tidak menghantarkan magnet. Itu kalau dia magnetik. Sekarang kalau yang paramagnetik. Paramagnetik tadi tertarik oleh medan magnet dari luar ya. Paramagnetik sendiri, dia sendiri juga sudah punya sifat magnetik, artinya tertarik oleh medan magnet. Ketika ada tambahan medan magnet dari luar, maka sifat kemagnetannya akan lebih terlihat paramagnetik. Oke. Contohnya apa? Contohnya tadi, oke, saya mau bandingkan yang penuh dengan yang tidak penuh. 3D5, Fe, Fe 26. Oke, yang Fe 13. Oke, Fe. Fe itu nomor atomnya awalnya adalah 26. 26 ya, konfigurasinya ya 1s2, 2s2, 2p2, 2p6, kemudian 3s2, 3p6, kemudian 3d, 3d4s2. Ini saya tulis 3D dan 4S2 ya. Di video sebelumnya sudah saya terangkan alasannya. Seperti itu, ini adalah 6. Ini valensinya kalau nggak salah seperti ini. Kalau dia jadi Fe3+. Fe3+. Maka konfigurasinya akan menjadi yang valensinya 3D 5. Ini 5 ya. Ya, 3D5 kita tuliskan konfigurasinya seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5. Semuanya tidak berpasangan ya. Nah, jumlah elektron yang tidak berpasangan inilah yang dimasukkan ke rumus tadi.
NS kali dalam kurung NS plus 1, terus di akar, itu ya, itu dimasukkan ke rumus itu. Jumlah elektron di orbital D. Ya, orbital D-nya dijumlahkan di situ. Oke, ini Fe 13. Tadi nilai momen magnetiknya paling besar ya. Nilai mu S-nya paling besar 5,9. Nah, kita bandingkan ketika dia jadi Fe12. Kan ini bisa melepaskan 2 elektron, bisa melepaskan 3 elektron, gitu ya. Kalau Fe itu ya, salah satu sifat unsur transisi adalah memiliki beberapa bilox. Satu logam punya beberapa bilox. Ini ya, konfigurasinya sama, kemudian valensinya di sini jadi 3D6. 6 seperti itu. Nah, kalau kita tulis konfigurasinya, satu, 2, 3, 4, 5, terus 6. Ini ada 1 yang berpasangan, ada 4 yang tidak berpasangan. Nah, 4 yang tidak berpasangan inilah yang berkontribusi terhadap momen spin. Sedangkan ini seperti pada diamagnetik, dia saling meniadakan. Ya, sehingga ini nanti kalau ada yang berpasangan seperti ini, maka nilai momen magnet spinnya lebih kecil. Bagi saya lihat berapa, jadi 4,9. Ini tadi 5,9 ya, yang ini 4,9. Ini kekuatan medan magnetnya ya, atau momen magnet spinnya. Gitu ya. Itulah sifat dari unsur transisi yang pertama, yaitu sifat kemagnetan. Semoga bisa diterima ya, ini ya. Selanjutnya saya terangkan sifat yang kedua, karena ini kurang 10 menit lagi, yaitu tentang sifat katalitik. Jadi, unsur-unsur transisi itu banyak digunakan sebagai bahan katalis. Seperti itu. Baik dia sendiri, katalis heterogen, gitu ya. Katalis heterogen bisa berupa unsur logam transisi. Baik dia diterapkan sendiri, misalkan saat pembuatan margarin itu dari minyak ya, dari minyak kemudian ditambah NaOH atau reaksi itu ya, reaksi pembuatan margarin nanti bisa dilihat dari rantai tak jenuh menjadi rantai jenuh. Itu butuh katalis yaitu Ni. Gitu ya, nikel, logam nikel itu sudah logam dia sendiri. Dia berperan sebagai katalis. Atau saat sintesis amoniak N2 plus H2 jadi NH3. Seperti itu ya. Butuh katalis besi, Fe. Gitu ya. Jadi unsur transisi bisa digunakan sebagai katalis heterogen atau kadang unsur transisi itu di-loadingkan atau ditempelkan pada bahan senyawa ionik. Contohnya kemarin sudah kita bahas SiO2 atau TiO2. Nanti ditempeli dengan logam tujuannya supaya logamnya lebih sedikit dan lebih merata. Kalau itu aktivitas katalitiknya lebih bagus. Nah, seperti itu. Gitu ya. Jadi sebagai logam sendiri itu bisa berperan sebagai katalis atau logam yang ditempelkan pada garam atau material lain itu juga bisa sebagai katalis. Nah, kita lihat dulu apa itu katalis, yaitu zat yang dapat meningkatkan laju reaksi tanpa secara substansial ikut terpakai dalam katalis. Dia terlibat tapi tidak terkonsumsi habis dalam suatu reaksi. Ya, katalis akan bekerja dengan mengubah mekanisme reaksi sehingga dengan beberapa jenis mekanisme reaksi itu dipilih yang tingkat energinya rendah. Nah, katalis mempercepat reaksi baik ke kanan atau ke kiri kalau reaksinya reversibel ya. Kemudian dan meningkatkan hasil setimbang akhirnya. Jadi dapat mempercepat reaksi tapi mempercepat terjadinya kesetimbangan, tapi tidak mengubah konstanta kesetimbangan. Ini ilustrasinya, ini gambarannya, ini reaktannya A dengan B,
butuh energi yang besar untuk naik ke puncak ini. Energi minimum inilah dari bawah ke atas ini namanya energi aktivasi, energi minimum yang diperlukan supaya terjadi reaksi. Kadang suatu reaksi itu energi aktivasinya sangat tinggi. Namanya istilahnya uphill reaction. Kalau tingkatnya tinggi itu uphill reaction, reaksinya sukar terjadi. Lah, bagaimana supaya reaksinya lebih mudah terjadi? Dia dipecah. Kalau ini ya gitu ya. Kalau ini lurus ke sini kok tinggi sekali, oh iya dia pelan-pelan tapi pasti belok-belok enggak apa-apa, tetapi cepat sampai untuk menuju titik puncak ini. Seperti itu. Nah, itulah jalannya reaksi. Kalau ini langsung naik ke atas itu sangat berat dorongnya, tapi kalau pelan-pelan, misalkan dia cari jalan di sini, belok ke sini pelan-pelan, belok ke sini agak landai, kan jalurnya nggak terlalu meningkat. Seperti itu, sampai waktu tertentu dia cepat mencapai puncak ini. Setelah mencapai puncak, untuk turunnya lagi jadi lebih mudah. Itulah kerjanya katalis, membuat mekanisme reaksi lain. Kalau ini A, jadi B gitu ya. Kalau mungkin ini karena tadi berkelok-kelok jalannya pelan-pelan gitu, jadi A plus C dulu, kemudian C plus D, D plus E, dan lain-lain. Seperti itu. Tapi bukan berarti itu reaksinya lebih lama, tapi lebih lambat. Seperti itu. Lebih cepat bereaksi gitu ya. Maksudnya itu. Gitu ya. Ini. Nah, ini. Ini reaktannya kalau dengan katalis kecil ya cepat memenuhi puncak tadi, tapi tanpa katalis itu jadi lebih tinggi. Seperti itu. Ini ya gambarannya A plus B dengan katalis itu. Katalis ada dua, katalis heterogen dan katalis homogen gitu ya. Kalau unsur transisi itu berupa katalis heterogen. Reaktan dan katalisnya memiliki fase yang berbeda. Tadi contohnya sintesis amonia dengan proses Haber menggunakan katalis besi atau catalytic converter ya. Ini katalis yang dipasang pada knalpot kendaraan untuk mengubah gas buang COX maupun NOx menjadi gas yang lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Contoh lagi katalis homogen yaitu katalis asam basa. Banyak ini misalkan katalis basa NaOH digunakan untuk reaksi transesterifikasi pembuatan biodiesel. Itu masuk katalis homogen. Ini terdispersi dalam satu fase, biasanya fasenya cair. Memang katalis heterogen lebih aktif, tapi hanya sekali pakai. Sedangkan katalis heterogen sedikit kurang aktif, tapi bisa dipakai berkali-kali. Dan itu lebih menguntungkan dibandingkan katalis homogen. Dan juga lebih ramah lingkungan. Seperti itu. Nah, unsur transisi dapat digunakan sebagai katalis. Mengapa? Karena tadi orbital D yang belum penuh tadi. Jadi ciri khasnya unsur transisi adalah orbital D-nya tidak terisi penuh. Nah, dengan tidak terisi penuhnya itulah yang menyebabkan tadi sifat kemagnetan, sifat katalitik itu bisa tercapai. Ya, kenapa Bu kalau orbital D-nya belum penuh kok dia bisa aktif sebagai katalis? Dia kalau belum penuh akan berinteraksi lebih mudah dengan reaktannya, memfasilitasi. Ada dulu kalau bilang katalis itu mak comblang ya. Mak comblang menyediakan tempat bagi reaktan untuk bereaksi. Lah, tempat reaktan untuk bereaksinya itu di orbital D yang masih belum terisi penuh itu. Makanya sebagian besar katalis heterogen itu berupa unsur logam transisi. Gitu ya, baik dia sendiri Fe, Ni gitu ya, CO gitu ya, atau misalkan Ni diembankan pada SiO2, Ni di CFe diembankan pada TiO2 gitu ya. Jadi bukan besi murni gitu ya. Itu juga lebih menguntungkan dibandingkan kalau besi saja. Seperti itu. Nah, itu yang kita bahas kali ini yaitu sifat unik dari unsur transisi, sifat magnetik dan sifat katalitik. Ini waktunya masih ada. Apakah ada yang mau bertanya sampai sini? Belum, Bu. Belum ya, Belum ada. semoga jelas.
Ya, kalau belum, mari kita buka videonya semuanya ya. Nah, sekali-kali direkam. Nah, kita buka videonya semuanya, view-nya saya ubah biar kelihatan semua. Nah, yang nggak pakai jilbab dulu. Oke, silahkan. Ya, biar ketahuan anggota kelas ini. Ini juga masih terekam loh, nanti terupload di YouTube wajahnya. Itu ya. Oke. Jika tidak ada pertanyaan atau ketika ada pertanyaan boleh nanti disambung di forum diskusi di grup WA ya. Terima kasih atas pertanyaannya. Materi untuk hari ini yaitu unsur transisi, berarti bab ini selesai gitu ya. Seperti itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya stop. Terima kasih, ya. Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya.